Zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Pengging. Sang raja mempunyai seorang putra bernama Joko Bandung. Joko Bandung adalah seorang pemuda perkasa seperti halnya sang ayah. Ia juga mempunyai berbagai ilmu kesaktian yang tinggi. Bahkan konon kesaktiannya lebih tinggi dari ayahnya. Karena Joko Bandung suka berguru kepada para petapa sakti. Di Prambanan terdapat sebuah kerajaan. Rajanya bernama Raja Boko. Sang raja mempunyai seorang putri berwajah cantik bernama Roro Jonggrang. Raja Joko bertubuh tinggi, besar sehingga sebagian besar orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa. Antara kerajaan Pengging dan kerajaan Prambanan terjadi peperangan. Pada mulanya Raja Pengging kalah. Tentara Pengging banyak yang mati di pasukan ayahnya. Dalam perjalanan di tengah hutan, Joko Bandung bertemu dan berkelahi dengan seorang raksasa bernama Bandawasa. Menjelang ajal, Bandawasa yang juga berilmu tinggi ternyata menyusup ke dalam roh Joko Bandung dan minta namanya digabung dengan pemuda itu, sehingga putra Raja Pengging ini bernama Joko Bandung Bandawasa. Joko Bandung maju ke medan perang dan selama berhari-hari pertarungan berlangsung, namun pada akhirnya pemuda itu dapat mengalahkan dan membunuh Prabu Boko. Ketika Joko Bandung memasuki istana Kaputren, ia melihat Roro Jonggrang yang cantik jelita. Joko Bandung langsung jatuh cinta dan ingin memperistrinya. Namun Roro Jonggrang berusaha mengelak keinginan karena Roro Jonggrang tahu bahwa pembunuh ayahnya adalah Joko Bandung. Namun untuk menolak begitu saja tentu Roro Jonggrang tidak berani. Maka Roro Jonggrang mengajukan syarat. Ia mau diperistri oleh Joko Bandung asalkan pemuda itu bersedia membuatkan 1000 candi dan 2 buah sumur yang sangat dalam waktu 1 malam. Menurut anggapan Roro Jonggrang, pasti Joko Bandung tidak mungkin dapat memenuhi permintaan tersebut. Di luar dugaan, Joko Bandung menyanggupinya. Joko Bandung Bandawasa yang sakti itu minta bantuan makhluk halus. Mereka bekerja keras setelah matahari terbenam, dan satu persatu candi yang diminta oleh Roro Jonggrang mendekati penyelesaian. Melihat kejadian tersebut, Roro Jonggrang heran karena bangunan candi yang begitu banyak sudah hampir selesai. Pada tengah malam, sewaktu makhluk halus melanjutkan tugas menyelesaikan bangunan candi yang tinggal sebuah, Roro Jonggrang membangunkan gadis-gadis desa Prambanan agar menumbuk padi sambil memukul alu pada lesu sehingga kedengaran suara yang riuh. Ayam jantan pun berkokok bersahut-sahutan. Mendengar suara-suara tersebut, para makhluk halus segera menghentikan pekerjaannya. Terpenuhi karena masih kurang waktu, kurang 1 bangun candi, marahlah Joko Bandung karena ulah dan tipu Jonggrang. Kau ini hanya mencari-cari alasan. Kalau tidak mau, jangan mencoba mengelabuiku. Kau ini keras kepala seperti batu. Seketika Roro Jonggrang berubah menjadi arca batu besar. Demikian pula para Badara yang tinggal di desa Prambanan mendapat kutukan dari Bandung Bandawasa, tidak laku kawin sebelum mencapai usia tua. Candi yang dibuat makhluk halus meskipun jumlahnya belum mencapai 1000 disebut Candi Sewu yang berdekatan dengan Candi Roro Jonggrang. Maka Candi Prambanan disebut juga Candi Roro Jonggrang. Pinus Penggar salah satu aktivitas yang tak mungkin dilewatkan saat pergi ke lokasi wisata yang indah ini ialah berfoto. Hutan Pinus Penggar menyediakan beberapa lokasi foto yang ciamik dan
in the group. 1. Pancawara tangan raksasa. Spot foto ini tak boleh ketinggalan jika kamu ke hutan pinus Wenger. Spot foto dari susunan kayu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai tangan raksasa. Ini jadi salah satu ikon hutan pinus Wenger. Tangan raksasa ini berada di ujung tebing. Wisatawan bisa mendapatkan background pemandangan yang indah jika mengambil foto dari spot ini. 2. Jembatan pinus Wenger. Jembatan pinus ini dibuat di antara dua pohon pinus yang letaknya berjauhan. Jembatan ini dibuat bukan untuk menjadi penyerbangan, melainkan hanya untuk spot foto saja. 3. Lubang raksasa. Spot foto berikutnya yaitu lubang raksasa. Bentuknya menyerupai sangkar burung. Wisatawan biasanya mengambil foto di sini untuk mendapatkan latar belakang rumah penduduk di Bantul. Beberapa fasilitas yang ditawarkan di lokasi wisata hutan pinus Wenger ini pun terbilang lengkap. Beberapa di antaranya area parkir kendaraan, toilet, musola, warung makanan dan minuman, area camping, gazebo untuk bersantai, dan persewaan hammock. Nah, itu dia sederet info menarik seputar lokasi, jam buka, harga tiket, hingga fasilitas yang tersedia di hutan pinus Wenger Bantul. Jangan lupa mampir ya. Museum Negeri Sono Budaya merupakan unit pelaksana teknik daerah pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mempunyai fungsi pengolahan benda museum yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi koleksi
pengembangan dan bimbingan edukatif kultural. Sedangkan tugasnya adalah mengumpulkan, merawat, pengawetan, melaksanakan penelitian, pelayanan pustaka, bimbingan edukatif kultural, serta penyajian benda koleksi Museum Negeri Sono Budaya. Museum Sono Budaya yang berlokasi di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Melansir dari situs resminya, Museum Sono Budaya berawal dari sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada 1919 bernama Java Institute sesuai keputusan Kongres tahun 1924. Java Institute kemudian mendirikan sebuah museum di Yogyakarta.
melintasi Jalan Malioboro. Di sepanjang jalan tersebut sampai titik 0 km tidak hanya berdiri bangunan pertokoan, melainkan pula bangunan peninggalan masa kolonial. Salah satunya Benteng Fredeburg. Benteng Fredeburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa kesejahteraan terjadi di Yogyakarta. Sementara pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Berdirinya Benteng Fredeburg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti Pasar Gede, Masjid Alun-Alun, dan bangunan pelengkap lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi, di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala pengembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategis untuk mitigasi penyerangan dan blokade. Dengan kata lain, bahwa berdimasukkan sebagai apabila strategis mereka berbalik menyerang Belanda dan berubah menjadi Belanda. Pada tahun 1760 mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng kompani. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana dan pada tahun 1767 oleh Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Siobel diresmikan menjadi benteng kompani dengan nama Rustenburg, yang artinya tempat istirahat. Benteng Rustenburg ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan pada tahun 1867 di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng Rustenburg diubah menjadi Fredeburg yang artinya perdamaian. Seiring dengan berjalannya waktu, benteng Fredeburg merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada masa penguasaan Inggris 1811 sampai 1816, benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawford atas perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa penguasaan Inggris terjadi peristiwa penting di tempat ini, yaitu terjadinya peristiwa penyerangan sergatu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juni 1812 yang dikenal dengan peristiwa Geger Sepoy. Maret 1942, ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di benteng Fredeburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Fredeburg digunakan pula sebagai markas Ketempei dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, benteng Fredeburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1945, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1945 sampai 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk markas tentara pasukan dan penyimpanan perbekalan sebagai berbagai peralatan tempur. Oleh karena itu, pada peristiwa tanggal 1 Maret 1949, pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Pada 29 Juni 1949, setelah
Sejarah Jalan Malioboro. Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro itu sendiri merupakan salah satu jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Secara keseluruhan terdiri dari Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalan Malioboro merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Asal nama Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Malyabhara yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat asal kota nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad 19. Malioboro mulai populer pada era kolonial 1790 sampai 1945. Ketika itu, pemerintah Belanda membangun benteng Brandenburg tahun 1760 di ujung selatan Malioboro. Belanda juga ingin membangun Dutch Club atau Suciedervereniging Yogyakarta pada 1822. The Dutch Governor Ridens pada 1830, Javanes Bank dan kantor pos. Perkembangan Malioboro semakin pesat, ditambah dengan adanya perdagangan antara pemerintah Belanda dengan pedagang Tionghoa. Hingga tahun 1887, Jalan Malioboro dibagi dua. Selatan stasiun Tugu Yogyakarta dibangun. Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di jalan ini pernah terjadi pertempuran hebat antara pejuang tanah air dan pasukan kolonial Belanda yang dikenal dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Pasukan Merah Putih berhasil menaklukkan kekuatan Belanda dengan menduduki Yogyakarta setelah 6 jam bertempur. Hingga saat ini Malioboro terus berkembang dengan tetap mempertahankan konsep aslinya. Grand Puri Waterpark Bantul. Grand Puri Waterpark Bantul, Yogyakarta. Jika Anda sedang berlibur ke Yogyakarta, tidak ada salahnya mencoba singgah ke Bantul. Daerah tersebut tidak hanya terkenal dengan tempat wisata alamnya, masih banyak tempat wisata kuliner, belanja, hingga wahana air. Nah, salah satu spot wahana air yang menawarkan keseruan dan kelengkapan fasilitasnya adalah Grand Puri Waterpark Bantul. Grand Puri Waterpark Bantul sendiri merupakan salah satu tempat wisata populer di Jogja, sehingga selalu ramai pengunjung. Destinasi wisata ini sudah lama berdiri sejak 2010 lalu dan diresmikan secara langsung oleh Ibu Haji Sri Suryawidati selaku Bupati Bantul kala itu. Untuk menuju lokasi tempat wisata tidaklah sulit. Berikut adalah informasi selengkapnya. Lokasi Grand Puri Waterpark Bantul terletak di Jalan Parangtritis, kilometer 9,5, Gabusan, Sewon, Balong, Timbul Harjo, Bantul, Yogyakarta. Grand Puri Waterpark Bantul dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar. Letaknya yang strategis membuat tempat ini tak pernah sepi pengunjung. Bagi Anda yang baru sampai di pusat Kabupaten Bantul, Anda bisa melewati beberapa rute perjalanan untuk sampai di lokasi. Rute pertama, Anda bisa melewati Jalan Bakulan Imogiri dan Jalan Parangtritis melewati Jalan Imogiri. Anda dengan lurus ke arah barat hingga menjumpai Jalan Imogiri Siluk. Setelah itu Anda bisa berbelok arah kanan melewati Jalan Imogiri Siluk hingga menemukan pertigaan belok kiri dan menuju Jalan Parangtritis. Sesampainya di jalan tersebut, belok kanan dan memasuki bundaran di Jalan Parangtritis. Terakhir, Anda tinggal lurus saja hingga menjumpai gedung Grand Puri Waterpark Bantul.
Ada juga rute melalui Jalan Imogiri Timur. Jika Anda memilih rute tersebut, Anda harus melewati Jalan Imogiri Siluk dan mengambil arah menuju barat. Ikuti saja Jalan Imogiri Timur hingga Anda sampai Orang pelarian dari kerajaan tersebut yang bernama Dipokusumo. Ia sampai ke sebuah pantai untuk melakukan samadhi. Ketika bersemadi, ia melihat air menetes tumaritis yang berasal dari celah-celah batu karang-barang. Kemudian Dipokusumo memberi nama daerah itu Parangkreteh, yang berarti air yang menetes air batu. Pantai Parangkreteh diyakini oleh masyarakat setempat sebagai perwujudan dari kesatuan Trimurti, yaitu Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Parangkreteh. Oleh sebab itu, ketiga empat tempat sering dihubungkan ketika fenomena alam terjadi di antara ketiga tempat tersebut. Tak hanya itu, beberapa mitos pantai Parangkreteh turut berkembang dalam masyarakat. Mitos Nyi Roro Kidul. Mitos Nyi Roro Kidul sangat populer di Parangkreteh. Konon kekuasaannya meliputi wilayah sepanjang pantai Samudra Hindia dari pesisir laut ujung kulon Banten melewati Pangandaran yang berbatasan dengan Jawa Tengah, terus ke pantai Parangkreteh Yogyakarta sampai ke daerah Tapak Kuda, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bahkan terdapat larangan mengenai pakaian warna hijau saat berkunjung di Parangkreteh. Karena itu warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Menurut buku Sahabatku Indonesia Memahami Indonesia Melalui Sastra oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nyi Roro Kidul memiliki nama asli Dewi Retna Sumeda, seorang putri kerajaan Pajajaran, anak Prabu Mundisari dan istrinya yang bernama Dewi Sarwedi.